Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saskia Maharani dan rekan saya Salsabila dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengertian konsep, kata, dan term. Saya sendiri di sini sebagai moderator atas jalannya presentasi ini. Ingin mempersilahkan kepada rekan saya Salsa untuk membacakan materinya. Pengertian adalah sebuah gambaran atau pengetahuan yang abstrak yang batin tentang sesuai di dalam pikiran kita. Misalnya berpikir. Berpikir merupakan aktivitas manusia untuk menemukan pengetahuan yang benar. Sedangkan kebenaran itu tidak persis pada setiap individu. Manusia pasti mempunyai pikiran yang berbeda dari satu ke satu yang lainnya. Maka setiap jalan manusia mempunyai tolak ukur kebenaran yang berfungsi sebagai dasar proses penemuan kebenaran tersebut. Konsep dapat diartikan sebagai hasil tangkapan manusia mengenai sesuatu objek. Konsep suatu arti yang memiliki sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Dapat diartikan juga sebagai ciri-ciri yang mempermudah komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berpikir. Di sini ada fungsi konsep, ada beberapa macam fungsi konsep. Yang pertama, fungsi kognitif, yaitu fungsi yang dapat diartikan sebagai pemikiran manusia yang mendalam dan mengandung logika-logika. Fungsi evaluatif adalah proses yang dilakukan demi mendapatkan penilaian terhadap sebuah objek. Fungsi operasional dalam konsep dimaksudkan dapat membuat sesuatu pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Fungsi komunikasi dalam sebuah konsep terjadi proses komunikasi yang mengandung penjelasan, gagasan, ide, dan pernyataan terhadap sebuah peristiwa atau objek. Unsur-unsur konsep. Di sini ada nama, contoh, karakteristik pokok, rentang karakteristik. Nama yaitu perwakilan terhadap sebuah ide atau gagasan, contoh yang membandingkan suatu hal positif atau negatif. Karakteristik pokok digunakan untuk menjelaskan contoh yang ada di konsep. Rentang karakteristik berkaitan dengan yang satu dengan yang lain, sekaligus hal-hal yang membatasi konsep. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saskia Maharani. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan tentang ciri-ciri konsep. Ciri-ciri konsep itu bersifat abstrak yang menggambarkan pemikiran manusia terhadap sebuah objek benda. 2. Memiliki sinkronisasi. Dalam sebuah konsep selalu ada berkaitan antara satu objek dengan objek lainnya. Bersifat pribadi. Konsep yang dibuat seseorang bisa jadi berbeda dengan buatan orang lain. 4. Identifikasi wawasan dan kedalaman ilmu seseorang. Gambaran dan wawasan pengetahuan seseorang yang dapat diaplikasikan dalam bentuk rancangan yang utuh. Lalu kita dapat beralih kepada kata. Definisi kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam berbahasa. Fungsi kata ini sendiri dibagi menjadi 5, yaitu sebagai subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Selanjutnya kita beralih kepada term. Term adalah bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Oleh karena itu, term adalah gabungan dari sejumlah kata yang terdiri dari subjek, predikat, dan kata penghubung. Kata penghubung sendiri seperti antara lain jika, dan, oleh, dalam, adalah. Tidak semua kata atau kumpulan adalah term.
meskipun setiap term itu adalah kata atau kumpulan kata. Contoh kalimat term yaitu Adi malas baca buku. Jika ingin pandai, ia harus baca buku. Atau adik dan kakak sedang menonton televisi. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan atas presentasi kali ini. Semoga sekiranya presentasi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.